I've joined several English competitions from speech, debate, and as well as MUN conference. But of course, my experience is still very limited compared to others. And jadi tetap meskipun aku sebenarnya juga nervous atas kesempatan yang dikasih ini, tapi semoga dengan pengalaman aku yang mungkin belum banyak gitu, pengetahuan aku juga masih sedikit, tapi semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman juga yang pengen improve skill berbahasa Inggrisnya. Nah, jadi aku bakal nge-share screen today's topic. Jadi kita akan berbicara tentang speaking for academic purposes. Jadi kita akan start dengan apa itu sebenarnya speaking for academic purposes, apa bedanya sih dengan speaking bahasa Inggris in general, and as well as how what makes speaking for academic purposes different compared to speaking for professional purposes. Okay, so I'll share my PowerPoint. Okay. Okay. Did you guys see my PowerPoint? Yeah, it's clear. Okay, so first I want to have a conversation, an interactive conversation with you guys. I want you to answer. If you see a foreigner, a tourist, in a bus stop, but the tourist is quite confused because there's no bus around, will you tell the information that the bus will only come to the bus stop every 4 hours, or will you just keep silent and mind your own business? Jadi aku mau nanya aku harap kalian jawab dan menyalakan mikrofonnya, nggak usah malu karena kita di sini belajar bareng-bareng. Jadi misalnya kalian ada dalam situasi di sebuah halte gitu ya, ada misalnya ada turis gitu, turis asing, dan kalian tahu nih kalau bus itu baru bakal datang 3 jam lagi karena cuma lewatnya 3 jam sekali. Nah, kalian bakal ngasih tahu si turis bule itu atau kalian akan milih diem aja? I think I will. Perhaps I would like to hear Anisa's opinion. Oh, yeah. Gimana Anissa? I think I will. Yeah, of course I will. I will talk to the foreigner because he needs the information. And kayak tersesat itu kan, he lost. Yeah, I think I will give him information. Sian. Okay, I like to hear others' opinion. So Nisa, you'll pick the option C, right? Yes. Okay. What about others? Will you pick A, B, or C? C. Okay. Okay. There's someone who said A. Who is it? Who picked A? There's no need to shy. Okay. So the reason why I'm giving this question in this class is because this situation ever happens to me when I was in high school. And me and my friend decided to approach him. But I realized that some people having the dilemma of whether to tell the information to the foreigners or not, because there's a language gap, because English is not our mother tongue, so we're technically wouldn't be as confident as speaking in bahasa, right? Jadi karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita, obviously kita berbicara dengan bahasa lagi dengan native speaker-nya gitu. Nah, some of my friend
decided to pick A because, well, Indonesia has this dialect. Jadi kita punya logat bahasa kita. Jadi mungkin some of you guys pernah ngeliat TikTokers yang bule tapi bisa bahasa Jawa. Jadi gimana dia bicara bahasa Inggris tapi sebenarnya tetap ada logat Jawanya. Jadi Indonesia memang punya logat-logat tersendiri dan mungkin itu jadi salah satu kekhawatiran kita ketika kita pengen berbicara dengan orang asing gitu. And some people pick B karena awalnya dia merasa bahwa iya sih gue perlu nih ngasih tahu informasi. Saat adanya language gap itu akhirnya diurungkanlah niat itu karena berpikir oke, misalnya gue bisa nih ngasih tahu kapan busnya datang. Tapi kalau misalnya dia nanya lagi dan gue nggak ngerti gimana? Jadi kayak akhirnya situasi seperti ini menempatkan kita sebagai Indonesian that we didn't use English as our mother tongue, itu akhirnya jadi in a dilemmatic situation. Mau bantu takut salah, nggak bantu salah, gitu. To the next presentation section. So, what is English for academic purposes and speaking? Jadi, speaking for academic purposes, our course today is actually part of English for academic purposes. What is English for academic purposes? So, English for academic purposes refers to the language and associated practices that people need in order to undertake study or work in English medium higher education. As you learn English in mid-school, junior high, and high school, it gets harder and harder. The sentence gets more complex, and there are new vocabs that the teachers will taught you. Jadi pasti ketika misalnya kalian meng-compare bahasa Inggris yang diajarkan di SD, SMP, kemudian di SMA, kemudian di tingkat kuliah itu pasti berbeda karena environment and the settings is different. Jadi tentunya vocabularies yang dipilih, kemudian kompleksitas kalimatnya juga menjadi lebih tinggi. Nah, mungkin kalian juga pasti kalau misalnya belajar atau kalau kalian melihat ada IELTS, ada TOEFL, tapi pasti basically komponennya ada listening, reading, writing, and speaking. Jadi, komponen-komponen ini tuh sebenarnya bagian dari English for Academics. Jadi, listening in English for Academics itu juga ada modulesnya sendiri. Nah, dan kali ini kita bakal fokus di speaking for academic purposes. Jadi, speaking for academic purposes bisa disimpulin sebagai kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Inggris dalam lingkungan atau dalam ranah yang sifatnya akademik. Okay, so I want you guys to imagine yourself to foresee the situation for 5 to 10 years ahead. Jadi sekarang aku pengen kalian coba ngebayangin kira-kira gimana kalian melihat diri kalian 5-10 tahun mendatang, atau kalian melihat gimana masyarakat kita 5-10 tahun mendatang. I'm sure that you guys realize bahwa sekarang ini makin banyak anak-anak di tingkat TK pun gitu ya, sudah lancar berbahasa Inggris, bahkan sudah punya kemampuan speaking in English using British accent or American accent. We both realize that positif. Dan kita bisa ngerasain itu sekarang gimana ketika kita mau internships and stuff like that, biasanya ditanya bisa berbahasa Inggris atau tidak, tingkat kelancarannya apa. Jadi that is why English for academic purposes itu menurutku menjadi salah satu cara bagi kita untuk survive di society. Karena 5-10 tahun mendatang, mungkin masyarakat dunia akan jadi jauh lebih global daripada sekarang. Padahal sekarang aja udah global banget, jadi kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang asing melalui platform apapun. Okay. So as for English for academic purposes, I mean speaking for academic purposes,
this is our discussion. I will divide our topics in 4 sections. The first one would be creating a good presentation, and the second one would be deliver a presentation. Section C is conversation in academic setting, and on section 4, I will tell you my tips to improve the speaking skills in general, not in academic settings only. Okay. So, I'd like to share first. So, speaking in academic purposes, we can find in show or presenting in lectures. Jadi, speaking for academic purposes ini berguna banget buat kita ketika dalam perkuliahan, mungkin ada tanya jawab dengan with our lecturer or professors. Kemudian juga ini tuh bermanfaat banget ketika misalnya kita presentasi. Mungkin English for academic purposes itu a few steps below English for professional purposes. Jadi bahasa Inggris dalam ranah akademik in higher education itu mungkin beberapa step di bawah dari professional purposes. Karena untuk kepentingan kerja itu tentunya melihat dari sektor pekerjaannya itu apa. Kemudian juga tapi antara English for academic purposes sama English for professional purposes itu sama-sama menggunakan formal English. Oke. Mungkin ketika kita berbicara tentang presenting in English gitu ya, presentasi dalam bahasa Inggris, itu kurang lebih sebenarnya dalam penyusunannya itu akan mirip dengan penyusunan esai. Jadi kalau kalian tes TOEFL atau IELTS sih yang lebih ini biasanya, itu kalian akan diminta menuliskan esai, kemudian ada interviewnya juga biasanya. Nah, itulah kegunaan dari mempelajari English for academic purposes, dan speaking ini menjadi salah satu yang menurutku fundamental banget gitu. Apalagi buat kalian yang having a dream that you guys wanted to perhaps having your master's degree in overseas, you know. Jadi nggak apa-apa juga sih gitu kalau misalnya baru belajar sekarang. Menurutku tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar dan mempersiapkan diri. Who knows that mungkin ke depannya ini bisa bermanfaat juga bagi kalian yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Okay, so we move to the first section. So on our first section, I will talk to you and telling you about how to create a good presentation. Because speaking for academic purposes, especially on presentation skills, is very basic and is quite urgent because we get presentation assignments quite often from our professors and lecturers. Okay, so creating a good presentation, what to consider in creating a good presentation. So the first thing is we have to make sure that our presentation is structured in a logical order. For example, you want to explain about COVID-19. Of course, that you wouldn't miss the part where you tell what is COVID-19. You wouldn't tell the medication for COVID-19 at the first place. Of course, that you have to expressing or telling the information in a logical order. Jadi, dalam membuat atau menyusun PPT yang baik, itu pasti nggak mungkin kalian tiba-tiba langsung pada tingkat solusi. Tapi kalian pasti mengasihkan atau memberi pengantar, misalnya temanya tadi tentang COVID-19. Pasti kalian bakal ngejelasin dulu, apa sih COVID-19, what kind of virus is it is, gitu. Terus kalian juga bakal ngejelasin how many patients infected by COVID-19. Jadi kalian bakal ngejelasin dulu pengantarnya, basic information and status quo-nya, baru mungkin masuk ke tahapan misalnya how to treat COVID-19. Jadi tentunya presentasi yang baik itu harus tersusun dalam rangkaian yang logis. The second one would be consist of points instead of paragraphs. Nah, mungkin ini banyak banget teman-teman yang ketika diberikan tugas untuk presentasi, isi PPT-nya itu paragraf semua, teks semua. Jadi, it gets really boring
bahkan mungkin kayak jadinya monoton aja, karena berasa kayak ya tinggal baca gitu. Akhirnya hal-hal seperti ini tuh menampilkan kesan yang tidak profesional dari teman-teman dalam menyampaikan gagasan. Akhirnya dianggapnya nanti, oh dia kurang kreatif, oh dia kurang menguasai topik ini, karena semuanya itu, semua informasi itu dalam bentuk paragraf yang ditampilkan dalam. All England. No, I All England. to set the information in points. Kemudian yang ketiga, pick interesting topic. Jadi, if you want to present something, you have to make sure that the topic is really interesting, that it could interest the audience. Of course, the information that you tell in the presentation must also be accurate and relevant information. So the interesting topics, sometimes we get the topic assigned by our professors or our lecturers, so it gets less interesting, right? But we can make that boring topic assigned from our teacher interesting by using different point of view or the angle of the or view of the topic. Jadi kita menggunakan sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita mendapatkan topiknya itu tentang perlindungan anak dan perempuan gitu misalnya. Pasti dong itu kayak kesannya udah sesuatu topik yang udah umum dan udah biasa. Tapi gimana caranya menjadikan topik itu menarik? Ya kita coba tinjau dari sudut yang lain misalnya. Oh, dari sudut keadaan misalnya pandemi kayak gini, bagaimana ya perlindungan terhadap anak dan perempuan? So basically, kalau kita mendapatkan topik yang biasa aja, karena kita nggak bisa milih topiknya gitu ya, kita mencoba menggunakan sudut pandang yang berbeda, supaya presentasi kita itu juga jadi lebih menarik. Nah, kemudian tadi ada accurate and relevant information, jadi pastikan menggunakan misalnya nih, membahas tentang tadi COVID-19, pasti dong harus menyertakan statistik dari pasien yang terinfeksi COVID-19 ini. Nah, data atau statistik yang digunakan hendaknya harus relevan dan up to date juga gitu. Jadi aktual dan faktual gitu. Bagaimana informasi yang dihadirkan dalam suatu presentasi itu relevan, itu bisa menjadikan presentasi itu menarik juga. Kalau misalnya presentasi kita menggunakan data yang sudah outdated, itu pasti menjadikan presentasi kita less accurate. Of course, inaccurate presentation considered as not a good presentation. Nah, kemudian use diagram, figures, and graphics. Kayak misalnya tadi, aku nunjukin ke kalian foto turis di bus stop. Nah, gimana caranya menarik audiens itu salah satunya ya dengan tadi menggunakan gambar. Karena dengan diagram, gambar, dan grafik, itu menjadikan seseorang tuh apa ya, mungkin diagram, figures, and graphics would be really eye-catching karena manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat visual gitu ya. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang menarik, dia akan memperdalam itu dan mencoba menelaah itu apa sih gitu. Kemudian ada visual friendly layout. Jadi mungkin in creating a good presentation, you need to pick the colors, you need to pick the style of the font, you also need to pick the size of your presentation or your PPT. Because if you didn't pick the color really well, it could hurt people's eyes, make their eyes sore and stuff like that. Jadi kalau misalnya kalian dalam membuat presentasi yang baik, itu harus memperhatikan layout dari presentasi kalian. Kalian mau style presentasi yang seperti apa? Apakah kalian ingin presentasi yang mungkin lebih banyak animasi-animasi dan sebagainya? Nah, tetap harus memilih atau memposisikan tulisan-tulisan, memilih fontnya, kemudian juga dalam memilih warna dalam PPT itu juga sangat penting. Kayak misalnya, hindari penggunaan warna yang terlalu banyak. Misalnya, in one slide, you can only use like two to up to 3 colors. Jadi kayak misalnya di slide ini aku pakai biru, putih, hitam. Jadi terlalu banyak warna tidak baik, tapi sedikit warna juga bisa monoton dan membosankan. Okay, so we just finished our first section on creating a good presentation. I will give a chance to ask hold on a second. I will give you a chance to ask later
Okay, so we'll move to section 2 first. This section B, I will tell you about delivering a presentation. So speaking for academic purposes, technically would be quite challenging because speaking in general is already challenging, right? And in delivering presentation, you need to make sure that how you pronounce the words correct. So technically, when you're presenting a topic, jadi ketika mungkin academic writing would be hard because of its grammar, tapi speaking itu akan menjadi lebih berat 2 kali lipat dalam academic settings, apalagi ya dengan grammar yang lebih kompleks. Jadi karena kalian tuh tidak hanya harus memperhatikan grammar, bagaimana pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris itu. I will tell you my tips on that, but first we get to what to consider in delivering a presentation. So, what to consider? First, who is your audience? You guys need to consider the audience when you're doing a presentation. Usually, we present some topics in class in front of our friends and our professor. So our audience is technically someone who's in our age and a few years older. Jadi ketika kita mau menyampaikan atau mempresentasikan, kita harus melihat audiens kita itu siapa, kemudian scope-nya itu apa. Karena ketika kita tidak memperhatikan audiens kita, it makes our presentation gets inappropriate sometimes because we didn't see the settings that we're in. Kita tidak memperhatikan keadaan kita itu sedang berbicara di depan siapa. Maka dari itu, who's your audience is something that you should be mindful about. The second one would be the goal of your presentation. Okay, so in a presentation in academic settings, usually having a goal to give information or educate. So for those of you who's wondering about the goal of your presentation, usually when we're assigned we have a presentation assignment, it was meant to educate. Why? Because our professor give that obligation for us to explain certain topics to our friends. So the goal of, and then the second would use a formal language. So speaking in academic settings, use formal English instead of in general. To ask the goal of your presentation, usually just ask, what is the goal of your presentation? But when it comes to formal language in academic settings, we use, would you mind telling me the purposes of your thesis, for example. Jadi ketika kita menggunakan formal English, itu akan berbeda karena melihat situasi dan konteksnya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris sehari-hari, kita langsung nanya, misalnya to the point, tujuan skripsinya apa? What is the goal of your thesis? Tapi ketika misalnya kita dalam academic settings, in a classroom, or in a seminars and stuff like that, we use formal English by saying, would you mind telling me the purpose of your thesis? Jadi ada perbedaan penggunaan diksi yang dipilih. Jadi dalam informal English mungkin kita pakai goal, tapi dalam formal kita nanya purposes. Jadi pemilihan dalam penggunaan formal language. Kemudian be interactive. Your friends by asking rhetorical questions. Perhaps some of you wonder, what is rhetorical questions? So rhetorical questions is actually a question that everyone is already know the answers. For example, apakah misalnya kita berbicara tentang topiknya about justice in court. So we'll ask,
aren't we all agree that the judge should be fair in giving their sanction to the defendant and stuff like that? So you need to give the question that everyone is already know the answer, because this rhetorical question helps you to get the audience interest and focus. Dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan retoris, audiens itu akan menarik audiens itu in the same views with us. Speaking is just telling through your voice. But actually, when you talk to someone, your body gives 80% the information received by your partner. Jadi ketika kita berbicara, justru ketika misalnya kita sedang ngobrol gitu ya, justru yang mempengaruhi bagaimana lawan bicara who thought dan ragu-ragu, pasti itu akan membuat lawan bicara kita menjadi tidak begitu percaya sama kita. Nah, jadi body language and eye contact is a key for giving presentation or in speaking for academic purposes in general. So if you're thinking about giving presentation, I need you to look into your friend's eyes or your teacher's eyes to express that I realize what I'm talking about, I know what I'm talking about, and I'm confident about my presentation. The next one would be the rate of volume, articulation, and intonation. I forget to also mention pronunciation. So what to consider in speaking for academic purposes is that you have to make sure that your voice is audible and the articulation, intonation, and pronunciation of the words are clear. For example, if I wanted to express something and I use or I articulate the word wrong, I pronounce the word wrong, obviously our audience would be confused about what did I just say, right? So the rate of volume, articulation, and intonation is one of the things to be considered in giving presentation. The next one would be answer the questions in adequate, complete answer, timely, and spontaneous. I realized that when we're given assignment to do a presentation, at the end of the presentation, we have a question and answer section. So the audience would have the chance to ask about our presentation. If we are asked by our friends or classmates, we need to make sure that we answer those questions in a really complete answer, timely, and spontaneous. Why we need to answer question complete, incomplete answer? Because obviously it gives the complete substance, the complete material, and the matter of the question would be fulfilled. Next one is timely, because section is usually timed for about 5 to 10 minutes. So you need to answer it in a short time as possible, and also answer the questions spontaneously, because we don't have much time. And if you answer the question spontaneously, people will see that you understand the topics that you're presenting. Okay, so we're going to talk about the structure of a good presentation. It is related with the speaking skills. So there's this basic structure when you're presenting. So there's opening, main idea, and closing. And then there's also this modified structure that's used by professional, which is starter, opening, main idea, and closing. I will explain to you about starter later. But we're going to start with opening. So opening is very important since it became the first impression. Jadi kenapa opening itu penting? Karena itu adalah cara kita untuk mendapatkan atensi dari audiens kita.
Opening usually consists of greetings, introduction, and title of the topic. Jadi bagaimana cara kita menyapa? Apakah kita menyapa dengan ragu-ragu, ataukah kita menyapa dengan suara dan artikulasi yang jelas? Itu akan mempengaruhi bagaimana audiens kita mendengarkan presentasi kita. Kemudian introduction, make it short, but also make it membuat itu menjadi sesuatu yang berkesan. Kemudian menegaskan tentang topik dari presentasi. Jadi usually opening consists of greetings, introduction, and the title of the topic. The next step would be main idea. So main idea is the essence of presentation. Be sure to elaborate as clear as possible within short time, because a good presentation, as mentioned before, consists of points instead of paragraph. So those points need it to be elaborate, not just mentioned. Would be closing. Closing is the last resort to earn your audience attention. And in closing usually consists of summary and gratitude. Okay, so when you're doing a closing, you need to make sure that the audience get the points that you're presented on your PPT before. And also, by summarize it, you can also make sure that your professors realize about the scope of your presentation, of the topic, etc. And by giving a good structure, you'll also make sure that you didn't miss any information. Okay, so we're going to move with the modified structure. So modified structure added a starter before opening. I'm sure that some of you already know TED Talk, right? So in TED Talk, usually the speakers would start by telling stories or giving some quotes or asking questions to the audience. Starter is basically a part where the speaker invite the audience to see from her perspective. So setting the mind of the audience is done in starter. But also quotation usually added in closing as well to give some powerful punch at the end. Okay, so we just finished our second section. So I already tell you about how to create a good presentation as well as deliver a good presentation. Now we're going to start with the third one, which is conversation in academic settings. So before, I mentioned about speaking for academic purposes in doing presentation, but now we're going to shift the speaking for academic purposes into conversation within our college or our lectures and stuff like that. Okay, what to consider in doing or in having a conversation in academic settings. First, to whom do you speak? I'm sure that some of us must chat our professors because we're in an online system right now. Therefore, we need to having a more communicative and interactive conversation with our professors. Jadi pasti dalam keadaan pandemi kayak gini, karena sistemnya online, kita jadi harus juga berkomunikasi dengan dosen kita, itu misalnya via chat dan sebagainya. Nah, if we imagine ourselves having this situation when we're study abroad, of course that we need to use English to speak with our lecturer. Jadi dalam berbicara atau having a conversation dalam lingkungan akademik kayak gini, termasuk berbicara dengan dosen itu juga perlu kita perhatikan bagaimana bahasa yang kita gunakan, kemudian attitude kita itu bagaimana. Secondly, use a formal language. Jadi tetap dalam conversation, as long as it's in academic settings, kita harus menggunakan formal language. Salah satu contohnya yang tadi aku kasih itu, bagaimana ketika kita mau bertanya itu
tidak langsung to the point, tapi kita menggunakan bahasa yang lebih appropriate. Jadi dengan kita nanya, would you mind telling me, and stuff like that. Kemudian body language and eye contact, same as in presenting. Jadi tetap kita ketika berbicara itu harus juga ngasih eye contact, because eye contact is the form of respect to our partner, jadi kepada lawan bicara kita. Kemudian the rate of volume, articulation, and intonation. And lastly is be attentive, as I mentioned before. The part of being attentive is make sure that we see the person that speaks on their eyes. Jadi kita harus memandang mereka yang berbicara. Jadi itu bagian dari form of respect. Karena dalam academic settings, bagaimana sopan santun, kemudian respect itu menjadi salah satu hal yang penting. That is why dalam academic settings, formal language is an obligation. Okay, we're moving to the fourth section. This is section D. I'm going to giving you my tips to improve speaking skills in general. Mungkin sebenarnya aku juga masih belajar soal ini, but I'm really happy to share about my interest in English, especially in speaking skills dari pengalaman aku sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu aku fokus di speech, competition, debate, and storytelling when I was in elementary school. So I will share with you my tips on speaking skill. Okay. So first, when I say pick your style, what it means is if you want to speak in English, you need to pick your style depending on the information that you want to give. Is it something do you want to persuade your friends or your colleague, or you want to entertain? So pick your style for speaking in general is really important to make sure that it is sync with the topics or the information that you want to tell. The second one would be word selection. As I mentioned before, when I was giving the examples of formal language, I use purposes for formal English instead of goals, because those two giving different vibes of the situation. And then we're moving to correct grammar. I'm sure this one or this part would be for writing, because we're going to we have to speak about tenses and differentiate noun, adjective, etc. And then tenses is something that we have to understand when we want to learn English from the basic level. So I'm sure that all of you already know about past perfect tense, present perfect tense, past tense, etc. Those tenses can be used for different functions. So using correct grammar would definitely be the key to having a good speaking skills in general. And then the next one would be use of correct pronunciation to show that you master the words being used. This one is actually related to dialects. Mungkin ada yang pengen banget nih bisa ngomong bahasa Inggris kayak Harry Potter. Jadi pakai British accent, atau misalnya gimana ya cara menghilangkan logat-logat bahasa asli kita atau bahasa ibu kita ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris. I wouldn't say that you can change your dialects in split second. Jadi aku nggak akan bisa menjamin kalian itu bisa merubah atau menghilangkan logat-logat asli kalian tuh dalam waktu yang singkat. Because if you really want to learn about British accents or American accents, you also need to understand the different words used in those
within those people. Jadi kayak misalnya ketika kalian mau menggunakan belajar tentang aksen sebenarnya, kalian tuh nggak bisa cuma sekedar bagaimana cara pengucapan kata-kata itu, tapi kalian juga harus tahu apakah orang-orang yang menggunakan British itu menggunakan kata ini atau tidak. Misalnya di Amerika itu menggunakan istilah pants. Jadi celana itu di Amerika pakai pants, tapi ketika orang British itu menggunakan istilah trousers. Jadi itu menjadikan kalian ketika ingin mempelajari aksen juga harus menguasai dulu vocab-vocabnya gitu. Kemudian use conjunctions. Jadi ketika kalian menggunakan conjunctions itu akan membuat kalian tuh terlihat lebih profesional dan lebih apa ya, memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris. For example, kalau misalnya aku mau bilang I went to the market, kemudian habis itu I go home and cook some rice misalnya. Aku nggak akan bilang I went to the market, I go home and I cook some rice. Tapi aku akan menggunakan conjunction then misalnya. I went to the market, then I come home and cook some rice. Kayak misalnya kayak gitu. Jadi menggunakan conjunction itu menjadi salah satu kunci bagaimana membuat kalian itu terlihat lebih berskill lagi dalam menggunakan bahasa Inggris. Misalnya ada conjunction yang menurutku gitu ya, itu memberikan kesan yang sangat profesional adalah therefore, hence, however, on the other hand. Jadi menggunakan conjunction seperti itu akan membuat bahasa Inggris kalian juga terlihat lebih rapi dan profesional gitu sebenarnya, terutama dalam academic writing nanti gitu. Oke, jadi mungkin baru 1 jam berlalu dan kita masih ada 1 jam lagi dari waktu yang dijadwalkan. Mungkin aku akan coba dengan open for question and answer dulu. Jadi buat kalian yang mau nanya, dipersilahkan. Mungkin kayak ketika misalnya tadi dalam menjelaskan section A, B, C, dan D tadi ada yang pengen ditanyain atau pengen bertanya tentang bagaimana speaking skills bahasa Inggris itu supaya terlihat lebih profesional untuk kedepannya. Mungkin boleh sih ditanya. Kecepatan nggak sih penyampaiannya? Aku takutnya terlalu kecepatan juga dan ada yang miss. Mau nanya deh Kak, Ya, mau kalau untuk speaking itu kira-kira, misalkan untuk yang formal deh, yang formal itu nggunain semua tenses nggak sih, 16 tenses itu kepake? oke. Kayak untuk formal gitu. Pertanyaannya bagus nih. Apakah ketika misalnya kita dalam formal English itu menggunakan semua tenses itu atau enggak? Sebenarnya balik lagi ke topik yang kita atau substansi dari apa yang kita bicarakan gitu. Semua tenses itu pasti akan kepakai dengan tergantung dari substansi apa yang ingin disampaikan. Karena even present tense yang sesederhana itu aja itu menjadi salah satu hal yang tenses yang paling utama dalam formal English. Misalnya ketika misalnya kita menulis tentang misalnya gravitasi, obviously we talk about something considered as facts, so we need to use present tense in order to elaborate that and express our thoughts about that. So obviously, all of the 16 tenses would be used depending on the substance and the material of the topic, gitu sih. Okay, I see. Thank you so much, Kak. Nggak usah malu-malu.
Kak, mau nanya dong, Kak. Ya, Kak. Jadi pas di speaking itu aksen itu seberapa penting sih, Kak, kalau dalam penyampaian materi? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus juga nih pertanyaannya. Aksen itu penting nggak sih dalam kita menyampaikan informasi gitu ya, atau materi secara verbal gitu. Aksen itu menjadi salah satu hal yang penting. Tapi yang lebih penting daripada aksen adalah balik lagi ke grammarnya gitu. Sebenarnya bagian dari tujuan pengadaan kelas ini juga bagaimana teman-teman bisa percaya diri dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris gitu. Karena setidak-tidaknya teman-teman dapat pengantar nih dalam berbahasa Inggris secara verbal itu seperti apa. Nah, tadi kalau aksen itu penting atau tidak? Itu menjadi salah satu unsur yang penting. Karena kenapa? Karena aksen itu related to our pronunciation of the words. Jadi aksen itu berkaitan juga dengan bagaimana pengucapan kata-kata. Misalnya nih, kalimatnya adjective, katanya adjective. Tapi misalnya ketika kita menggunakan aksen bahasa Indonesia kita misalnya, kita bakal bilang adjektif. Tapi tidak benar-benar mengikuti kaidah berbicara dari kata itu gitu, dari bahasa aslinya, dari bahasa Inggris itu seperti apa. Jadi aksen itu menjadi hal yang penting, tapi sebenarnya teman-teman balik lagi ke grammarnya dulu. Ketika misalnya teman-teman cara pronunciation-nya udah pakai British nih, udah kayak Harry Potter gitu. Tapi ketika teman-teman berbicara kalimatnya itu tidak sesuai dengan kaidah tensisnya, akhirnya what's the use of accent kalau misalnya grammarnya juga berantakan gitu. Jadi balik lagi mungkin teman-teman kembali lagi kita mungkin semua sama-sama lagi belajar tentang grammar gitu, karena menurutku kuncinya itu ada di tenses and conjunction. Karena ketika misalnya kita sudah menguasai English in writing, English in speaking itu adalah tentang bagaimana kita membangun kepercayaan diri kita gitu untuk berbicara dengan bahasa Inggris gitu. Jadi aku akan bilang accent is important, but you need to more focus on the grammar and the tenses. I think that would summarize it. Oke. Okay. Any questions? Just raise hand. Okay. What's your question? My question is, could you give me some details? We, as a presenter and as an audience, how to speak rhetorical questions against each other? Like, what steps do I must to? Yeah, the step for what kind of rhetorical question is, how to make a proper rhetorical questions as an audience and as a presenter with each other. Thank you. Okay, thank you. That is a really good question about rhetorical questions. So as I mentioned before, in delivering presentation, to make it interesting, we also need to use rhetorical question. Okay, so I will open my speech text from the last competition. Okay, so I was talking about, I will show the text. Okay, so this is my writings from the last speech competition in GEC Unpad. In the elimination round, I picked mental health as the theme, and this is more like ini sebenarnya lebih ke rhetorically people would know
gitu, atau pertanyaan yang kebanyakan orang pun akan tahu gitu. Kayak misalnya ini berbicara tentang mental health. Nah, misalnya setelah ini aku bagian dari share bagaimana improving in speech gitu ya, terutama dalam speech competition gitu. Nah, kayak misalnya gini. Tadi kalau kita melihat dulu struktur dari speech itu tadi, itu ada opening. Jadi ini adalah bagian dari opening. Karena di sini ada greetings, kemudian ada introduction, kemudian ada pengantarnya juga di sini. Jadi bagaimana untuk mencapai atau membicarakan tentang judul itu nggak tiba-tiba my title atau the title of my speech would be, enggak, tapi bagaimana cara menyampaikan judul kalian atau topik yang pengen kalian bicarakan itu dengan cara yang halus tuh seperti ini misalnya. Jadi kayak I'm proud to stand before you on this significant day which serves as a reminder to me and all of you of how far we've come and the road ahead about mental health issues. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Rafli itu rhetorical question. Ini bagian dari rhetorical question karena waktu itu aku lombanya most of the audience itu adalah pemerhati dari mental health. Jadi pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang common untuk diketahui oleh mereka. Kemudian contoh misalnya dari pertanyaannya lagi tuh gini. Misalnya di sini aku berbicara tentang self-harming, kemudian tentang homicide dan suicide statistik juga. Nah, kayak misalnya ini, aku di sini bilang more than 800,000 people die due to suicide each year, meaning that one victim dies every 40 seconds. Every year, suicide accounts for more deaths than war and homicide combined. Can you imagine that? Jadi ini tuh bagian dari rhetorical question nih. Bagaimana kita menarik pemikiran dari audiens kita untuk memiliki same views dengan kita atau pandangan yang sama dengan kita adalah seperti ini. Jadi kayak kita udah ngasih statistik yang sangat membuat atau statistik yang sebenarnya memprihatinkan gitu. Jadi ketika kita menanyakan kembali, can't you see the severity of mental health issues? Itu adalah bagian dari rhetorical question. Karena kita udah ngasih tahu datanya, kemudian kita balikin lagi dengan pertanyaan, ibaratnya gini, tuh kan emang nggak ngelihat bahwa mental health issues itu sangat parah gitu misalnya saat ini. Jadi, if you want to use rhetorical questions, make sure that you're making the audience on your perspective. Jadi menempatkan audiens itu untuk mengikuti atau melihat suatu masalah itu dari sudut pandang kita. Itulah kegunaan dari rhetorical question itu. Mungkin itu sih, Rafli. I think that's helpful. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain juga dipersilakan. Oh iya, aku pengen tanya, ini yang hadir di sini rata-rata angkatan berapa ya? ...2019, Kak. 2020, Kak. Okay. 18. Okay. Okay. Perhaps some of you know that in English competition, there are usually speech competition, storytelling, and debate. Jadi salah satu, menurutku ya, salah satu perlombaan yang paling menantang gitu ya, dalam bahasa Inggris adalah debate. Jadi, according to my experience juga, gitu, waktu aku ikut NUDC waktu itu, dari situ sebenarnya membuat aku senang banget sih ketika misalnya dikasih kesempatan kayak gini sama FLC, karena ini jadi salah satu cara aku meluapkan kegelisahan aku terhadap kemampuan berbahasa Inggris saat ini gitu. Karena
ternyata gitu ya, ketika kita melangkah keluar dari kampus kita gitu ya ibaratnya, itu banyak sekali anak-anak seumur kita yang bahasa Inggrisnya sudah bagus-bagus banget, bahkan sudah professional proficiency. Jadi kelancarannya itu udah tingkat profesional. Jadi itu sebenarnya membuat aku cukup prihatin gitu melihat banyak orang yang tidak lancar berbahasa Inggris tapi kemudian menyerah gitu dan nggak mau belajar lagi. Padahal bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa dasar yang harus dikuasai gitu. Justru bahasa-bahasa lain itulah baru dikategorikan ibaratnya gitu ya, bahasa asing keahlian gitu. Karena bahasa Inggris itu sudah menjadi dasar gitu sekarang. Banyak ketika waktu aku di sana itu ada yang bahasa Inggrisnya itu udah memakai aksen British, grammarnya almost all of the grammar was correct. Kemudian juga berbicaranya tuh fasih banget. Jadi nggak ada pausesnya, nggak ada apa ya berhentinya tuh nggak ada. Jadi lancar, benar-benar lancar banget. Seolah-olah bahasa Inggris itu adalah bahasa ibunya dia gitu. Mungkin buat teman-teman di sini semoga sih tidak menyerah ya dalam belajar bahasa Inggris ke depannya gitu, karena ini juga menjadi salah satu hal yang penting gitu untuk dikuasai saat ini gitu. Nggak usah takut dan nggak usah malu sih, karena dulu pun gitu ya, aku ketika pertama kali mengenal bahasa Inggris itu aku cuma bisa menjawab nama doang. Jadi aku nggak tahu ketika aku ditanya how old are you saat itu aku kalau nggak salah SD dan aku nggak tahu sama sekali itu bahasa atau cara menjawabnya seperti apa atau bahasa Inggrisnya itu apa umur itu waktu itu aku nggak tahu. Jadi ibaratnya kita semua itu belajar karena kita dari ketidaktahuan untuk kita tuh bisa mendapatkan pengetahuan dan dengan pengetahuan itu kita bisa menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupan ini juga gitu dan bermanfaat gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, nggak usah malu-malu. Kalau takut lewat speakernya atau mikrofonnya nggak apa-apa lewat chat. Menggunakan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi aku apresiasi banget tadi Rafli mau bertanya dengan bahasa Inggris. Semangat ya Rafli ya belajar bahasa Inggrisnya lagi. Oke. Bagi yang ingin bertanya, aku persilahkan. Oke. Sebenarnya mungkin bagian dari speaking for academic purposes ini adalah bagian dari preparation kita untuk tidak hanya mengembangkan atau mengasah kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang sifatnya personal atau kemampuan untuk kuliah aja gitu, tapi juga how to compete in a society. Jadi bagaimana dalam berkompetisi. Karena sayang banget kalau misalnya banyak kompetisi-kompetisi bahasa Inggris yang dilewatkan oleh teman-teman. Padahal kompetisi dalam bahasa Inggris itu sesuatu yang sangat bagus banget. Apalagi misalnya untuk di CV teman-teman juga gitu. At least teman-teman itu setidaknya pernah mencoba untuk mengikuti lomba dalam bahasa Inggris supaya merasakan juga atmosfer dan sensasinya gitu. Nah, kalau kemarin itu kalau nggak salah sebentar lagi atau mungkin sudah jadi atau enggak sih eventnya, tapi NUDC atau debate dalam bahasa Inggris itu menjadi ladang berkompetisi mengasah kemampuan speaking in academic purposes ini gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau tertarik untuk mencoba itu, kemungkinan kayaknya aku masih ada modul untuk debate bahasa Inggris itu yang pernah aku dapetin, mungkin aku bisa share di lain waktu karena harus dicari dulu. Kemudian aku mau
menegaskan dulu nih terkait dengan konteks tadi yang speaking for academic purposes. Jadi mungkin kelihatannya, oh speaking for academic purposes itu ternyata kegunaannya cuma buat presentasi doang. Enggak. Pada kenyataannya, the use of English for academic purposes can be really helpful to enhance your skill in using English in general. Dan itu bisa bermanfaat ketika nanti kalian misalnya kerja. Karena sekarang ini banyak banget interview, bahkan interview kerja yang udah dilakukan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi speaking for academic purposes itu sebenarnya bagian dari persiapan teman-teman untuk mengasah kemampuan supaya memiliki skill bahasa Inggris dengan tingkat profesional gitu atau professional proficiency itu. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Oh ya, mungkin ada yang ini juga nggak sih, yang kayak gimana sih tips untuk lancar berbahasa Inggris? Kemudian ada yang menjawab, ya udah nonton aja film, ya udah dengerin aja lagu dalam bahasa Inggris gitu. Tapi dalam konteks speaking for academic purposes, cara kita untuk melatih skill kita itu nggak cukup dengan menonton film dan mendengarkan lagu. Karena film dan lagu itu cenderung menggunakan informal English, sedangkan dalam English for academic purposes, kita itu menggunakan formal English. Jadi kemampuan untuk mengasah speaking for academic purposes ini harus dilatih juga dengan banyak membaca sesuatu yang sifatnya keilmuan gitu. Atau misalnya teman membaca jurnal atau koran yang setidak-tidaknya menggunakan bahasa yang lebih formal gitu dibandingkan dengan apa yang ditampilkan dalam film atau apa yang menjadi lirik dari sebuah lagu gitu. Mungkin itu jadi salah satu tips yang agak klise juga ketika misalnya dikorelasikan dengan melatih speaking for academic purposes. Maka dari itu kalau untuk memperkaya vocab, menonton film dan mendengarkan lagu itu bisa menjadi cara yang cukup simple dan attainable juga. Tapi ketika misalnya untuk academic purposes ini, teman-teman harus juga rajin membaca gitu. Mungkin dari bacaan-bacaan yang ringan dulu juga nggak masalah sih. Kayak misalnya cuma baca artikel berita sedikit aja gitu misalnya, ya nggak masalah juga. Gitu. Kayaknya hampir semuanya juga nih pasti teman-teman di sini punya keinginan untuk kayaknya pengen deh nanti melanjutkan pendidikan di kampus-kampus di luar negeri gitu. Tapi kan untuk itu teman-teman ada yang namanya TOEFL, ada yang namanya IELTS. Dan apalagi kalau misalnya di negara-negara yang menggunakan IELTS gitu ya, itu kan ada interviewnya tuh. Nah, itu teman-teman harus bisa juga menggunakan ini, speaking for academic purposes ini. Jadi bagaimana teman-teman nanti on the spot ditanya tentang sesuatu hal dan teman-teman harus menjelaskan itu atau mengelaborasikan itu dengan bahasa Inggris yang formal ini. Oke, untuk yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya coba tanya dulu ini ke panitia. Gimana? There's a question, you can see the chat. Okay. Oh, okay. Okay. How can we know that we already reach out our audience?
Okay, this is a really good question actually. Because when we present when we're doing our presentation and we did all of the tips before, asking rhetorical questions and stuff like that. But how do we see that we already have the audience attention? So perhaps we could tell from the way that they look at our presentation. Jadi cara kita tahu bagaimana apakah kita sudah berhasil mendapatkan interest atau perhatian dari audiens kita ini adalah kita lihat apakah dia itu misalnya memperhatikan presentasi kita atau melihat slides yang kita tampilkan atau enggak. Kemudian menurutku salah satu indikator yang lebih menunjukkan bahwa kita dalam menarik perhatian dari audiens kita itu adalah ketika mereka bertanya. Karena itu menandakan bahwa ada sesuatu yang mereka dapatkan, tetapi mungkin kurang jelas bagi mereka gitu, dan kemudian mereka mau memperdalam itu, mau memperjelas itu. Jadi cara kita mengetahui kita sudah berhasil untuk menjawab atau kita sudah berhasil untuk menarik perhatian dari audiens kita itu adalah ketika mereka bertanya pada kita, kemudian selama sesi pemaparan itu apakah mereka asik sendiri atau sibuk sendiri atau enggak. Mungkin teman-teman di ruang kelas tuh pasti biasa lah ya, dapat tugas presentasi, kemudian teman-temannya bercanda di belakang dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari kita yang harus mengupayakan gimana nih caranya supaya menarik perhatian. Mungkin kita bisa menanyakan on the spot question juga gitu, misalnya terhadap teman-teman atau audiens yang seperti itu gitu. Misalnya di dalam ruang kelas nih, teman-teman lagi memaparkan, tiba-tiba di belakang, di barisan belakang itu ada teman sekelas teman-teman misalnya yang ngobrol. Gitu. Nah, mungkin bisa kayak ditanya gitu, kayak misalnya, we already talk about this certain matter. I want to ask, misalnya nama orangnya Abi gitu. I want to ask Abi's opinion about these issues gitu misalnya. Jadi itu bagian dari menarik teman-teman kita ketika kita presentasi di kelas. Tapi tentu saja cara seperti itu tidak bisa digunakan ketika misalnya kita dalam penyampaian kayak misalnya mungkin gitu ada yang teman-teman di sini yang menjadi pemateri di seminar dan sebagainya, tentu hal itu nggak bisa otomatis dilakukan gitu. Tapi bagian dari kita tahu itu cara kita berhasil adalah ketika dia bertanya, kemudian ketika kita menyampaikan apakah dia asik sendiri atau enggak gitu sih. Okay, thank you Gali Rifat for the question. It was a really good one. Okay. Is there any questions? Oke, mungkin aku akan agak sedikit mengkorelasikan dengan public speaking. Jadi, karena ketika kita presentasi itu kan bagian dari public speaking ya. Dan seringkali permasalahan dalam public speaking itu adalah grogi, kemudian nggak percaya diri gitu. Jadi grogi itu kan karena kita nggak percaya diri nih dengan kita yang ditempatkan untuk berbicara di depan umum gitu. Nah, perhaps there are some tips for me is to suggest your mind that when you're nervous, it was actually part of excitement. Jadi itu juga bagian dari riset psikologi yang pernah aku baca. Jadi ketika kita orang yang berbicara di depan umum itu kan cenderung nervous atau grogi. Cara untuk mengakali itu adalah dengan mensugestikan diri kita bahwa
apa ya, bahwa lagi antusias gitu loh. Jadi kayak wah menarik banget nih, gue antusias banget nih. Jadi jangan teman-teman justru bilang nggak boleh nervous, nggak boleh grogi, karena kalau kayak gitu yang ada itu otak kita tidak mampu memproduksi hormon untuk menenangkan diri kita. Justru kita akan menjadi tambah grogi dan akhirnya public speaking-nya itu juga bisa berantakan. Jadi tips psikologis yang bisa dilakukan adalah dengan mensugestikan bahwa ibaratnya tangan yang gemeteran itu tuh bukan bagian dari grogi tapi bagian dari excitement gitu. Itu mungkin jadi salah satu tips public speaking yang mungkin belum banyak orang tahu gitu, tapi cara menekan nervous kita dengan bilang untuk tenang itu adalah langkah yang sebenarnya kurang tepat gitu. Kemudian ketika public speaking, gimana caranya sih supaya pede? Even ngomong di depan kamera gini, kalau misalnya kita pikir-pikir gitu ya, kita ngomong di depan, atau nih saya ngomong di depan laptop. Ini kan berarti sesuatu hal yang sebenarnya agak canggung, agak awkward, masa ngomong di depan benda mati sih gitu kan. Tapi bagaimana caranya supaya confident itu adalah dengan make sure atau believe in ourselves that oke, materi ini sesuatu yang emang gue paham tuh kayak gini, gue yakin seperti ini gitu. Jadi itu adalah cara supaya kita tuh bisa percaya diri. Jadi kalau memang mau public speaking dengan percaya diri, ya teman-teman harus juga menguasai apa yang teman-teman ingin bicarakan gitu. Karena kalau teman-teman cuma pede tapi nggak menguasai, itu sama aja dengan cuma, ibaratnya apa ya, kalau istilah awamnya tuh gaya-gayaan aja gitu loh. Jadi kayak cuma ya udah gaya-gayaan aja, tapi tidak, substansinya itu tidak ada. Jadi balik lagi, kalau teman-teman ingin percaya diri dalam public speaking itu harus memastikan substansinya itu benar-benar dikuasai. Mungkin itu sih. Oke. Kak, aku mau nanya, ketika lagi listening, gimana caranya biar kita tahu kata apa yang native speaker itu ucapin and understand the meaning, apalagi suka misheard ketika native speaker pakai British accents. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Niken, pertanyaannya ini juga bagus. Mungkin bagi teman-teman yang angkatan 2018 mungkin sudah merasakan UN dengan basis komputer itu ada bagian listening yang itu menggunakan nada-nadanya atau aksen itu British atau cenderung menggunakan British accent. Ada beberapa conversation yang ada di listening itu menggunakan American accent, tapi itu sedikit banget. Jadi bagaimana caranya mengatasi supaya kata-kata yang diucapin itu kita paham dan kita tahu artinya karena suka misheard. First, I would say kita harus sering mendengarkan juga bahasa Inggris. Mungkin ini salah satu, saya share pengalaman saya juga ya. Ketika misalnya waktu itu saya ke ada competition di Singapura yang conference itu. Nah, itu kan kalau teman-teman pasti kayaknya kebanyakan teman-teman tahu kalau misalnya bahasa Inggris Singapura itu terkenal dengan aksennya yang unik gitu, yang dikenal Singlish. Nah, ketika misalnya kita mendengar sebuah kata yang itu menggunakan aksen yang sebenarnya agak sedikit susah untuk kita mengerti, itu bagaimana cara kita supaya bisa paham adalah dengan kita membiasakan mendengarkan itu gitu. Jadi ketika waktu itu saya hari pertama itu saya jujur agak kaget karena bahasa Inggrisnya aneh banget, aksennya saya nggak pernah dengar gitu. Karena aksennya mirip aksen Mandarin tapi menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi itu kan akhirnya pronunciation mereka itu bukan sesuatu yang common di telinga saya saat itu gitu. Jadi mungkin tips dari aku untuk supaya kita bisa memahami native speaker dalam listening yang menggunakan British accent gitu misalnya adalah teman-teman sering-seringlah mendengarkan misalnya podcast gitu ya dengan British accent. Jadi telinga kita sudah terbiasa gitu karena waktu itu saya hari pertama dan hari kedua itu masih kaget mendengar aksen Singlish, tapi kemudian setelah hari keempat saat itu hari kelima itu udah biasa gitu. Malahan justru terkadang ya ketika kita sering mendengarkan bahasa Inggris dalam aksen-aksen tertentu, kita itu akan mengadaptasikan pronunciation kita atau lidah kita terhadap aksen itu. Gitu. Jadi waktu itu ketika saya pulang itu bahasa Inggris saya sempat
jadi kacau, pronunciation-nya jadi seperti Singlish gitu. Dan pernah salah satu alumni UNJ, saya lupa waktu itu saya sempat ketemu, dia ada di, kalau nggak salah di kuliahnya di Skotlandia untuk S2 atau S3, saya lupa, perempuan. Dan dia akhirnya bilang bahwa aksen dia seketika berubah setelah dia beberapa waktu di sana gitu, karena terbiasanya mendengarkan aksen yang seperti itu. Jadi cara untuk mengatasi permasalahan dalam listening ini adalah membiasakan diri mendengarkan aksen dari bahasa Inggris itu. Kemudian mungkin juga nih ya, teman-teman latih juga kemampuan speaking teman-teman dalam menggunakan aksen itu gitu sih. Menurutku itu menjadi keunikan tersendiri nantinya buat teman-teman. Terima kasih pertanyaannya, Niken. Mungkin ada lagi yang mau nanya, silakan di kolom chat boleh. Open mic juga boleh. Oke, sama-sama. Oke, untuk PPT yang tadi mungkin akan aku share juga ya ke grup FLC mungkin nanti melalui panitia atau gimana, nanti tergantung dari komunikasinya lagi. Tapi semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat, karena aku juga bahasa Inggris ini bukan sesuatu yang menjadi apa ya, sesuatu yang aku perdalam secara akademik gitu, tapi aku memiliki interest di sini, jadi pengalaman aku yang terbatas dan knowledge aku juga yang aku masih belajar gitu. Atau logo kepanitiaan. Aisyah boleh berdiri di. Untuk yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin mau nanya-nanya soal certain competitions, mungkin teman-teman ada yang pengen misalnya ikut gitu atau gimana. Aku dengan senang hati menjawabnya. Oke. Oh iya. Mungkin tadi saya sempat singgung soal debate ya. Dalam debate itu ada namanya itu kompetisi yang cukup ininya tuh ada NUDC, teman-teman. Itu ada sedikit inian dari aku, bahwa ketika kita dalam English debate, itu berbeda banget dengan ketika kita debat bahasa Indonesia. Jadi ada sistem yang dikenal British Parliamentary gitu. Jadi ketika teman-teman debate dalam bahasa Inggris atau kayak kompetisi seperti NUDC gitu ya, itu teman-teman nanti tidak hanya menggunakan kemampuan dari speaking for academic purposes ini, tapi teman-teman juga harus bisa membangun argumen. Nah, cara membangun argumen itu adalah bagian dari yang kurang lebih mirip atau sama dengan tadi ketika creating presentation. Jadi bagaimana menggunakan relevant information, kemudian structured, dan sebagainya. Nah, kompetisi seperti NUDC, menurut saya teman-teman ini coba aja mempersiapkan diri gitu untuk ikut, karena at least gitu ya, setidaknya teman-teman pernah mencoba. Karena kalau teman-teman coba cari gitu ya di internet, gitu, coba aja search gitu NUDC gitu, itu benar-benar apa ya, kesempatan teman-teman juga, karena NUDC itu bisa sampai tingkat internasional gitu. Ada teman saya, dia kemarin UI, jadi
kalau NUDC itu ada tahapannya ya, ada seleksi tingkat regional, kemudian ada juga tingkat nasional, kemudian ada juga internasional. Kalau internasional itu namanya WUDC, jadi World University Debating Championship. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman lolos di regional, teman-teman bisa ke nasional, dan nantinya juga bisa ke internasional gitu. Nah, teman saya yang di UI saat itu, dia yang lolos waktu itu ke internasional, dan itu dia lomba di kalau nggak salah terakhir itu dia ke Amerika atau ke Thailand, saya agak lupa. Tapi akhirnya dari situ, kata teman saya itu, dia jadi kenal banyak orang gitu. Jadi bahasa Inggris itu juga menopang networking-nya teman-teman gitu. Jadi jangan sampai kemampuan berbahasa Inggrisnya nggak dipakai. Karena jujur ya, ketika saya membiasakan berbahasa Inggris, dengan ketika misalnya saya fokus dengan yang lain gitu, kemudian saya jarang menggunakan bahasa Inggris, akhirnya kemampuan berbahasa saya juga downgrade lagi gitu, turun lagi gitu. Nah, maka dari itu sering-seringlah gitu, kalau bisa teman-teman cari partner atau teman yang bisa apa ya, setidak-tidaknya dia tidak lancar berbahasa Inggris, tapi dia mau untuk belajar gitu. Karena kalau nggak dibiasain itu nantinya hilang lagi gitu, nggak terasah lagi, akhirnya hilanglah vocab-vocab yang udah didapat gitu ibaratnya. Jadi jangan berhenti bahasa Inggrisnya hanya sampai di caption postingan Instagram aja gitu. Tapi teman-teman cobalah ngobrol gitu. Oke. Any questions? Kayaknya oke. Okay. There's a question from Monica. Okay. Assuming you're presenting a topic and an audience asks the question you cannot readily answer. When you find yourself in this situation, what would you do intelligently so your audience don't believe you can answer? Okay. Jadi sebenarnya ini trik ya. Kalau ini lebih ke trik bukan ke tips. Ketika misalnya kita we get some questions from our audience that we didn't know the answer, or we have no idea about what they're talking about. Misalnya kita berbicara tentang misalnya tentang hukuman mati misalnya gitu ya. Tapi kemudian pertanyaan dia itu tentang misalnya apa cara misalnya hukuman mati di mana, dan kita nggak tahu misalnya di negara itu hukuman matinya seperti apa, misal kita nggak tahu. Mungkin teman-teman itu bisa ibaratnya ngeles gitu ya, ngeles dengan cara yang akademik. Jadi misalnya dengan menjawab, karena misalnya harus spontan nih, teman-teman bisa menjawab, thank you for the questions. I have a very limited knowledge on that, but as far as I know, gitu misalnya, teman-teman bisa mengalihkan misalnya ke apa yang teman-teman tahu gitu. Jadi teman-teman nggak apa-apa, mungkin kalau situasinya mau mengakui bahwa teman-teman kurang tahu, dengan cara as far as I know, itu apa gitu. Jadi ngeles itu juga dengan bahasa yang enak. Jangan kita misalnya I didn't know the answer of your question, atau misalnya I don't understand your question, karena kalau seperti itu berarti kita memantulkan lagi pertanyaan yang dikasih ke kita. Jadi kita harus menerima pertanyaan itu, tapi mencoba mengolah atau menyampaikan yang kita tahu aja gitu. Misalnya pertanyaannya tadi, I didn't know how death penalty in China. However, as far as I know, death penalty is bla 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 gitu. Jadi teman-teman utarain aja informasi yang teman-teman tahu, tanpa harus bilang pertanyaannya nggak jelas, misalnya pertanyaannya saya nggak ngerti gitu. Oke, mungkin itu. Hold on, I will go to the toilet. Oh ya. Okay, perhaps any other questions? We still have, I guess, we still have 15 minutes. If there's any questions that you'd like to ask, I would happily answer it with all of my heart
and using all of the knowledge that I have to answer it. Okay. Hi, Anissa. Hi. Hello. So I'm Fian. I'm the founder of FLC. I just want to say thank you so much for the time that you spent for us. Yeah, I hope everyone, great sessions, great insights. So what I want to everyone to take an action after this, actually practice or maybe enroll in any UDC. Yeah. Yeah, and yeah, I reminiscing the time when I was participating in NUDC. Absolutely everything that Anissa has said before are important. English is nothing. It's not special anymore for everyone who is graduating. To say thank you so much, Anissa, for the time. Anissa for the time, and yeah, hope you get chance. We get chance to meet. Yeah, after this. Yeah, someday. Yeah. Okay. Would be looking forward for that. All right. Yeah, thank you so much, everyone. Please continue. Yep. Bye. Cheers. Bye. Thank you. Okay. So as you guys already heard, Kavian itu juga salah satu alumni pendiri FLC gitu ya, yang sukses juga bisa menempuh pendidikan atau meneruskan pendidikannya di luar gitu. Dan tentunya itu semua juga bisa diraih teman-teman semua di sini ketika teman-teman mau melatih terus berbahasa Inggris. Saya pernah sempat menyerah belajar bahasa Inggris, terutama ketika zaman-zaman saya masih SD, dan ketika kemarin saya ikut kompetisi itu, saya sempat menyerah karena saya minder melihat yang lain-lain tuh bahasa Inggrisnya udah professional proficiency lah gitu, udah bukan intermediate lagi gitu, udah benar-benar bagus bahasa Inggrisnya. Saya sempat pengen menyerah, tapi setelah saya pikir lagi, kalau saya menyerah dan saya sudah sejauh ini, berarti perjuangan saya yang kemarin jadi sia-sia gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu kalau misalnya teman-teman lihat ada yang bahasa Inggrisnya udah bagus. Justru teman-teman mungkin kalau saya bilang justru jadikan itu motivasi itu udah terlalu klise, tapi menurut saya ketika teman-teman melihat yang bagus bahasa Inggrisnya, teman-teman justru harus mengenal orang itu lagi. Justru kita harus bertanya-tanya lagi sama dia gimana sih caranya gitu. Karena pasti ketika misalnya mereka yang bahasa Inggrisnya udah bagus kita tanya, mereka pun pasti juga bakal sebenarnya merasa senang dan merasa diapresiasi, karena mereka pasti merasa kayak, oh kemampuan bahasa Inggris gue diakui nih gitu. Jadi sharing tips dengan orang kayak gitu, itu menurutku teman-teman gak usah minder. Jadi kalau ngeliat yang bagus jangan mundur, tapi dideketin aja gitu, diminta ilmunya gitu. Okay, any other question for the last 10 minutes? Jadi ini kayaknya sekitar 10 menitan lagi. Untuk pertanyaan, dipersilakan, nggak usah malu-malu. Kalau misalnya ada yang bingung, misalnya teman-teman juga misalnya ada lagi misalnya dapat tugas untuk presentasi, nggak apa-apa, kita coba sharing tips di sini. Karena sebenarnya materi yang tadi aku coba sampaikan lewat PPT itu juga bisa dipakai ketika teman-teman presentasi dalam bahasa Indonesia gitu. Karena aku mengambil pokok-pokoknya aja, aku nggak terlalu membatasi skopnya dengan presentasi bahasa Inggris gitu. Any other question? Or perhaps I would return it to
the administrator for the last 10 minutes. Mungkin ada kata-kata dari panitia dan dari FLC mungkin. For those of you who just joined, I would really happy to share the slides that I've presented before. And I think I would send the PowerPoints of today's class to FLC's administrator so that all of you could have the PowerPoints. Mungkin aku kembalikan ke panitia untuk di closing mungkin on the last 10 minutes. I'm really happy dan aku merasa senang bisa nge-share pengalaman aku ini. Mungkin sedikit tapi semoga bermanfaat gitu buat teman-teman ke depannya. And I'll return it to FLC untuk closing. Udah selesai ya, Kak ya? Iya, udah Nisa. Oke. Thank you. Okay, thank you so much for Kak Andisa for the amazing topic for today. Terima kasih banyak untuk adik-adik yang udah join di seminar FLC kita. Sekali lagi terima kasih banyak juga untuk Kak Andisa. Materinya benar-benar bermanfaat banget. Semoga bisa diaplikasikan untuk kita semua ya. Ini katanya sebelum berakhir ada sesi foto dulu ya. Ini siapa yang mau foto? Boleh. Gue yang mimpin ya. Halo, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Yuk, foto dulu guys. Turn on your camera, please. Ayo dong guys, kita foto dulu guys. Yo, turn on the camera. Oke. Ayo. Kim Dong Hee, PhD. Waduh, ini ada PhD ini. Kim Dong Hee siapa nih? Ya udah, yuk. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dah. Oke, ini kita dulu ya. Jangan lupa nih kita ada jargon ya. For language, kalau bilang foreign language, kalian jawab les dulu ya. Kalau bisa di video ini, udah kan di-record kan? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Foreign language. Let's do. Oke, I'm sorry ya, nggak bisa on kamera. Lagi hujan di Bogor. Ya udah. Terima kasih ya yang sudah hadir ya. Dan juga terima kasih buat Kak Andisa yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi di FLC. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang Kak Andisa sampaikan pada kesempatan ini, itu bermanfaat buat kita semua. Ya, diambil ilmunya dari Kak Andisa yang ilmunya sudah lumayan lah. Bagus kalau buat untuk kompetisi itu ya. Kalian juga pasti bisa kok seperti Kak Andisa. Ya, bisa ditiru. Oke. Iya, kembali ke Anissa. Nis gimana? Anissa? Iya. Oke.
Bisa silakan aja ditutup. Oke. Terima kasih semuanya udah datang ke seminarnya FLC yang dipimpin oleh Kak Anissa. Oke, you may leave the room now. Oke, thank you so much semuanya. Aku mengapresiasi banget nih lagi pandemi kayak gini, teman-teman masih semangat belajar di weekend kayak gini. Jangan nyerah, terus semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya. Aku yakin teman-teman juga bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang jauh lebih hebat, bahkan bisa mencapai tingkat profesional. Aku yakin. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Bye-bye, Kak. Thank you, nak. Oke, thank you. Deh, matiin dan